Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Langsung aja ya, kita masuk ke bab 7 dari materi sumber Anda, Secrets of Productive People. Ini soal prinsip sedikit demi sedikit, tapi sering. Pernah nggak Anda punya tugas besar gitu, rasanya berat banget mulainya, sampai akhirnya ya ketunda terus? Ya, sumber ini kan menggarisbawahi kalau perasaan kewalahan itu memang biang keladi utama penundaan. Bener juga ya. Nah, prinsip sedikit demi sedikit tapi sering ini nawarin jalan keluar yang cukup mendasar. Kayak kata Helmut Schmidt itu, siapapun yang ingin mencapai tujuan jauh harus ambil langkah-langkah kecil. Langkah kecil ya kuncinya. Betul. Dan ini bukan sekedar mecah tugas saja, tapi lebih ke psikologinya. Robert Maurer kan disebut juga tuh di materi Anda. Bilang kalau perubahan gede itu sering gagal karena bikin takut. Ah iya, takut gagal atau takut prosesnya ya. Bisa jadi. Nah, pendekatan bertahap ini justru ngeredam rasa takut itu. Oke, menarik nih fokus ke psikologi takutnya. Jadi, misi kita sekarang nih, kita coba bongkar kenapa sih pendekatan ini tuh ampuh banget buat lawan penundaan, terus gimana Anda bisa pakai ini? Mari kita bedah bareng-bareng. Siap. Di materi Anda itu ada beberapa teknik praktis ya. Satu itu namanya salami slicing. Pernah dengar? Mengiris salami gitu. Haha, iya istilahnya unik ya. Iya kan? Intinya tuh kita cari satu langkah paling awal yang kecil banget sampai rasanya nggak ada beban sama sekali. Kecil banget ya. Contohnya gimana tuh? Misalnya nih, Anda nunda nulis laporan, langkah awalnya itu bukan bikin kerangka, tapi mungkin cuma ya buka dokumen baru buat laporan itu. Gitu aja. Cuma buka file ya? Iya, katanya sih begitu kita udah mulai, sekecil apapun ada semacam momentum gitu yang kebangun. Betul, betul. Dan ada trik psikologis lain yang mirip, bilang ke diri sendiri, saya cuma mau ambil berkasnya aja kok. Kayak nipu diri sendiri dikit lah. Oh, oke. Jadi kayak ngakalin otak kita ya. Iya, biar mulai dulu aja. Contoh lain dari sumbernya kan, saya nggak akan lari 5 kilo sekarang, tapi ganti baju lari dulu deh. Atau nggak akan potong rumput sekarang, tapi keluarin mesinnya dulu aja. Masuk akal. Seringkali tindakan persiapan kecil ini udah cukup buat mancing kita lanjut. Tapi, nah ini penting, yang krusial itu bagian seringnya. Konsistensi. Konsistensi ya. Iya, konsisten ngelakuin langkah kecil ini, itu kuncinya menurut penulisnya. Ini kayak cara buat, nyelinep gitu, ngelewatin alarm takut internal kita yang tadi disebut Maurer. Oke, jadi langkah kecil yang konsisten, ini jadi ingat konsep efek pematangan atau maturation effect yang di bab sebelumnya dibahas di materi Anda itu. Nah, nyambung ke situ ya. Katanya kan jeda di antara sesi kerja kecil itu justru penting. Tapi gimana ya kok bisa frekuensi bagian sering ini bikin efek pematangan lebih bagus dibanding misalnya kerja keras seharian terus istirahat lama? Itu pertanyaan bagus. Efek pematangan ini, pemahaman dari sumbernya sih, terjadinya pas kita istirahat. Pas kita belajar atau latihan dalam porsi kecil tapi sering, jeda singkat di antaranya, itu ngasih kesempatan buat otak kita nguatin informasi baru, atau buat otot pulih dan adaptasi. Jadi jedanya itu aktif ya, bukan pasif. Dan sama kalau kita kerja paksa atau latihan intens berjam-jam, itu bisa bikin capek mental atau fisik, malah bisa ngambat proses integrasi sama pematangannya. Jadi frekuensi ini bantu pencernaan informasinya biar lebih efektif, gitu. Wah, jadi jeda teratur itu bukan waktu sia-sia ya, malah bagian penting dari kemajuan. Ini ngubah cara pandang soal istirahat nih. Tepat sekali. Materi Anda kan ngerangkum manfaatnya. Ya jelas atasi penundaan, tapi juga potensi kualitas kerja lebih baik, karena nggak buru-buru. Penjadwalan juga lebih gampang ya, cuma butuh waktu dikit kan? Betul, penjadwalan lebih mudah. Dan, ini agak paradoks. Kemajuan jangka panjangnya bisa lebih cepat justru karena ada waktu buat pematangan itu. Jadi, ini bukan soal kurang waktu, tapi lebih ke ngelola energi sama fokus dalam interval yang teratur. Jadi intinya kombinasi langkah kecil dan keteraturan ya. Mungkin ini relevan banget buat Anda yang lagi coba bangun kebiasaan baru atau mungkin lagi nunda sesuatu. Gimana kalau prinsip ini coba diterapkan di sana? Ya, kekuatan sesungguhnya dari sedikit demi sedikit tapi sering ini, seperti yang tersirat di sumbernya ya, itu ngubah gunung tantangan yang kayaknya mustahil, jadi
ya cuma serangkaian langkah kecil aja yang bisa diambil hari ini, besok, lusa. Jadi membangun kebiasaan ya intinya? Iya, bangun kebiasaan dan momentum lewat tindakan kecil yang terus-terusan, bukan lompatan gede yang bikin ngeri duluan. Oke, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan ini. Sumber ini bilang prinsip ini berlaku luas banget. Belajar bahasa, olahraga, nulis buku, bahkan sekedar jaga rumah tetap rapi. Hampir semuanya ya. Iya, mungkin nggak sih hambatan terbesar kita itu seringnya bukan ukuran tugasnya, tapi ya itu tadi, keengganan kita buat komitmen sama langkah pertama yang kecil itu. Secara konsisten, hari demi hari. Pertanyaan bagus tuh. Tindakan kecil konsisten apa ya yang kira-kira bisa Anda mulai hari ini?